Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Seperti biasa di video ini gua tuh mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua tuh mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 139 sampai chapter 146. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler dari lanjutan manhwanya. Kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa mampir ke channel Irfan Akbar 67. Di channel itu gue bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai dari sudut pandang Gray yang masih kecil, atau lebih tepatnya Arthur sebelum reinkarnasi. Saat ini Gray dan Nico, mereka tuh lagi ada di suatu tempat. Nico saat ini pakai jepit rambutnya untuk membuka pintu yang terkunci. Mereka ternyata mau mencuri di rumah yang saat ini lagi kosong. Setelah mencuri perhiasan, mereka berdua pun akhirnya pergi dari rumah itu. Mereka saat ini menjualnya ke seorang bapak-bapak. Mereka tentunya dibawa sama bapak-bapak ke ruangan yang lebih tersembunyi. Tujuannya supaya nggak ada orang yang tahu. Ketika di ruangan, Gray tuh di sini tertarik sama satu buku dan dia dibolehin untuk membawa buku itu sama bapak-bapak. Oh ya, mereka ini ternyata cuma mencuri beberapa perhiasan dan mereka tuh mencurinya nggak banyak atau lebih tepatnya nggak berlebihan. Mereka tuh cuma sedikit mencuri, tujuannya supaya nggak ada yang curiga. Jadi pemilik rumahnya tuh saat ini udah tua. Walaupun mereka lapor polisi, Gray sama Nico ini yakin kalau polisi bakal menganggap kalau orang tua itu lupa untuk naro perhiasannya. Singkatnya mereka pun pergi dari toko bapak-bapak tersebut. Di jalan Gray ini ngerasa kalau ada yang mengikuti mereka. Gray sadar kalau beberapa pria itu adalah pria yang ada di toko bapak-bapak yang baru aja dia kunjungi. Nico di sini langsung mengajak Gray untuk lari dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam gang. Di sini terjadi kejar-kejaran. Gak lama ketika terpojok, pria berotot di sini tuh menyerang Gray, tapi Gray menghindar dan dia tuh memukul pipa besi ke rusuk pria berotot. Tapi nggak lama, Gray melihat Nico dihajar sama pria lain. Gray ini bisa dibilang sangat lincah dan dia tuh bisa menghindari setiap serangan. Dan dia saat ini melihat ada besi bengkok yang bisa dijadiin senjata. Sambil terus melompat ke sana kemari, Gray tuh mencoba untuk meraih besi itu. Ternyata di besi itu ada pakunya. Gray di sini menghajar preman yang mengejarnya menggunakan paku yang menempel di besi. Gray dan Nico pun akhirnya berhasil kabur dari preman-preman tersebut. Nico salut karena Gray bisa menghajar para preman sendirian. Singkatnya mereka berdua sampai di panti asuhan. Lebih tepatnya itu adalah tempat tinggal mereka. Gak lama mereka pun kedatangan teman baru di panti asuhan. Namanya adalah Cecilia. Oke, saat ini kembali lagi ke cerita dari Arthur. Ketika bangun, Arthur saat ini memegangi kepalanya. Dia nggak ngerti kenapa ingatan masa lalunya bisa muncul di mimpi. Setiap ingat sama masa lalu, Arthur ini ngerasain kalau perutnya sangat sakit. Dia tuh ngerasa bersalah sama Cecilia dan Nico. Gak lama Arthur dikasih tahu kalau dia tuh bakal menemui utusan Alakria bersama Virion dan Aldir. Saat ini di dalam pikirannya, Arthur juga berpikir gimana cara musuh bisa menusukkan tombak hitam ke dada Cynthia. Arthur di sini menduga kalau ada pengkhianat, tapi itu belum pasti. Arthur saat ini juga masih terus mengingat tentang masa lalu, dan Sylvia di sini tuh terlihat khawatir. Oh ya, Sylvia ini sekarang manggil nama Arthur dengan sebutan Arthur, jadi bukan papa lagi.
Sylvia ini ternyata udah diajarin martabat naga, makanya dia tuh memanggil Arthur pakai namanya. Walaupun Sylvia memanggil Arthur pakai namanya, tapi bagi Sylvia ini Arthur tetaplah papanya. Arthur juga saat ini tuh ingat sama pertemuannya dengan Lord Inrad sebelum dia tuh kembali ke Dichaten. Lord Inrad berpesan bakal lebih bijak kalau Arthur menutup hatinya untuk Putri Elf. Oh ya, Arthur juga saat itu tahu kalau ternyata Mairi itu adalah istri dari Lord Inrad. Singkatnya, Arthur dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat pertemuan bersama Alakria. Arthur dan yang lainnya saat ini bertemu dengan klan Vritra dari Alakria. Perwakilan Alakria ini ada Utho dan Saelrit. Aura mereka tuh bisa digambarin kayak aura orang jahat. Utho bahkan di sini bilang sebenarnya dia tuh mau langsung membunuh Asura, jadi tanpa harus membantai orang-orang menjijikan. Jadi Utho ini tahu soal perjanjian kalau Asura tuh nggak boleh terlibat dalam perang. Makanya Utho ini bisa dibilang sangat kesal karena dia tuh harus membantai orang-orang lemah yang ada di Dichaten. Utho juga di sini tuh nggak nyangka kalau ternyata di pertemuan ini juga dihadiri sama Arthur si anak ajaib. Karena ini pertemuan, tentunya kedua belah pihak ini nggak mungkin sebodoh itu untuk saling berperang di tempat ini. Arthur di sini tuh terlihat agak memprovokasi dan dia bilang kalau dia tuh nggak sabar mau menghabisi Utho dan Saelrit di medan perang. Utho di sini jadi gerah dan dia tuh pengen bertarung sekarang, tapi untungnya dihentikan sama Saelrit. Saelrit di sini tuh bacain keputusan pemimpin Alakria. Intinya, para pemimpin Dichaten tuh saat ini harus menyerah. Setelah itu, maka rakyat Dichaten bakal bebas dan hidup dengan damai. Kalau nggak diturutin, maka Dichaten bakal dimusnahkan seluruhnya. Virion di sini tuh jelas sangat marah karena isinya bukanlah perjanjian, melainkan ultimatum satu pihak. Utho di sini mendekati Virion. Utho bilang kalau dia bakal menikmati Thesia di depan Virion yang bakal menontonnya. Di sini Arthur saat ini mau mengambil pedangnya, tapi ternyata Virion langsung pakai tahap kedua dan memukul rahang dari Utho. Kepala Utho terbentur sangat keras, tapi bagi Utho ternyata nggak ada rasanya. Arthur saat ini terpaku sama tanduk kiri milik Utho yang terlihat agak rusak. Arthur di sini yakin kalau Utho adalah orang yang telah membunuh Alea. Arthur mengingat kondisi mengenaskan dari tubuh Alea. Dengan tatapan kebencian, Arthur di sini nanya apakah Utho adalah orang yang telah membunuh Alea. Di sini Utho jawabnya kayak mengejek, tapi itu bisa dipastiin kalau Utho adalah orang yang telah membunuh Alea. Arthur di sini dipenuhi sama amarah, tapi Aldir di sini mencoba nenangin Arthur. Saelrit juga di sini tuh ngasih tahu waktu bagi keluarga kerajaan Dichaten untuk menyerahkan diri, waktunya tuh adalah 2 hari. Lewat dari 2 hari, maka Alakria mutusin bahwa Dichaten lebih memilih untuk dimusnahin. Saat ini Saelrit dan Utho mereka pergi. Arthur di sini membuat cambuk dari elemen es, petir, dan angin. Cambuk itu saat ini melewat di antara Saelrit dan Utho. Ekspresi keduanya yang tadinya tenang, mereka tuh berubah menjadi syok dan terkejut. Arthur di sini ngasih tahu, apapun keputusan Dichaten, mau berperang atau damai, Arthur sangat ingin bertemu lagi sama Utho. Jadi bisa dibilang Arthur ini sangat dendam sama Utho. Setelah keduanya pergi, Arthur di sini nanyain soal keputusan yang bakal diambil sama Dichaten. Virion di sini bilang gak ada salahnya untuk mempertimbangkan soal damai. Selama banyak nyawa yang selamat, harusnya gak masalah kalau keluarga para raja yang dikorbanin. Arthur di sini terlihat agak judes ketika mendengar hal itu. Aldir di sini juga ngasih tahu, sangat bahaya kalau Dichaten bisa jatuh ke tangan Agrona. Kalau Agrona memimpin 2 benua, Agrona tuh pasti mengembangbiakan setengah Asura, dan kalau itu terjadi bakal sangat berbahaya bagi para Asura. Selanjutnya Agrona ini pasti bakal mengincar Epeotus, atau lebih tepatnya tanah para Asura. Saat ini Arthur pergi ke tempat pengungsian perang. Di
Di sana dia tuh mau bertemu sama keluarganya. Ellie di sini langsung memeluk Arthur. Ellie juga di sini tuh minta Arthur untuk menghentikan ibu sama ayahnya yang mau ikut berperang. Arthur langsung buru-buru ke tempat kedua orang tuanya yang saat ini tuh lagi persiapin item-item untuk berperang. Arthur gak menyangka kalau keduanya tuh mutusin untuk ikut berperang. Di sini Arthur juga dapat berita buruk. Ternyata setelah Arthur membasmi mutan tingkat S dan monster lainnya yang ada di dungeon, para pasukan tuh masih terus lanjutin penyelidikan. Ternyata di sana tuh ada mutan lain dan segerombolan monster yang tiba-tiba saat itu muncul. Diduga dungeon itu terhubung dengan dungeon yang lainnya. Saat itu, party Twin Horn dan para veteran, mereka tuh mengulur waktu supaya pasukan lain bisa selamat. Untungnya mutan yang menyerang mereka tuh cuma mutan tingkat B, dan mutan itu berhasil dikalahin. Tapi walaupun gitu, tetap aja ada beberapa orang yang mati, dan salah satunya adalah Adam. Ayah dan ibu Arthur yang mendengar berita itu, mereka mutusin untuk ikut dalam perang demi membantu party Twin Horn. Mendengar itu, tentunya Arthur di sini terkejut. Arthur saat ini tuh jadi khawatir sama Tessia karena saat ini Tessia tuh bertugas di dekat dungeon. Sampai saat ini tuh nggak ada info soal kematian Tessia. Itu artinya kemungkinan besar kalau Tessia masih hidup. Tapi tetap aja itu masih membuat Arthur saat ini khawatir. Arthur di sini tuh masih nggak setuju sama ayah dan ibunya yang mau ikut berperang. Arthur dan kedua orang tuanya saat ini masih mengobrol. Di sini diketahui juga, ternyata ada satu anggota Twin Horn yang gak diketahui sama Arthur. Namanya adalah Lensa. Lensa adalah augmenter muda yang sangat berbakat. Dan singkatnya dia tuh gabung dengan Twin Horn. Setelah 2 tahun, ada peristiwa kecelakaan yang menimpa Lensa. Mereka tuh ternyata diserang sama monster Stringer. Saat itu Twin Horn berhasil mengatasinya. Sebagai seorang healer, Ellie saat itu menganggap kalau luka-luka yang dimiliki sama anggota party Twin Horn saat itu bisa dibilang gak parah atau lebih tepatnya luka ringan. Dan Ellie saat itu masih kurang pengetahuan dan dia pun saat itu menyembuhkan luka luarnya aja. Ellie tuh gak tahu ternyata ada racun yang udah menjalar ke tubuh partinya. Ellie saat itu juga langsung berjuang menyembuhkan semua orang dari racun. Dan Alice tuh ternyata berhasil melakukannya, kecuali pada Lensa. Racun yang ada pada tubuh Lensa ternyata udah menginfeksi inti mana dari Lensa. Salahnya Alice saat itu, dia tuh udah terlanjur menutup luka Lensa. Kalau Alice gak nyembuhin Lensa, kemungkinan besar dokter masih bisa mengekstrak racunnya. Tapi sayangnya karena Alice sudah menyembuhkan luka luarnya, maka hal itu menyebabkan sulit untuk mengekstrak racun yang udah sampai ke inti mana. Alice di sini tuh ngerasa bersalah karena dia tuh secara nggak langsung udah merusak masa depan temannya. Alice di sini ngasih tahu sejak kejadian itu, Lensa tuh ternyata maksa untuk masuk ke sebuah dungeon walaupun dia tuh udah nggak bisa lagi pakai sihirnya. Lensa lebih memilih mati di dungeon sebagai kebanggaan seorang petualang. Alice di sini tuh terus nangis mengingat kejadian itu. Sejak saat itu, Alice jadi agak trauma ketika mau nyembuhin orang. Dia tuh takut salah lagi. Tapi saat ini, setelah semua yang terjadi, Alice saat ini tuh udah banyak belajar. Dan ketika mendengar kematian Adam, Alice dan Reynold saat ini ngerasa kalau mereka tuh udah waktunya untuk kembali lagi ke Twin Horn. Arthur di sini tuh masih nggak mau kehilangan kedua orang tuanya. Arthur bilang kalau Ellie tuh pasti bakal sangat sedih kalau kedua orang tuanya meninggal. Ayahnya di sini tuh ngasih tahu Arthur juga bertaruh pada hal yang sama. Jadi taruhan hidup dan mati dalam perang tuh sama semuanya. Arthur juga bisa aja mati dalam perang dan itu bakal membuat orang lain bersedih. Ayahnya bilang yang bisa dilakuin dalam kondisi perang hanyalah berjuang untuk tetap hidup. Arthur di sini sebenarnya tuh sangat paham. Dalam kondisi perang tuh harus siap mati maupun hidup. Entah jadi prajurit atau warga biasa,
Dalam perang tuh apapun bisa aja terjadi. Gak lama saat ini datanglah Virion. Virion membawa Arthur dan kedua orang tuanya menuju ke tempat Twinhorn. Mereka pun mengobrol tentang apa yang terjadi. Ketika di camp tentara, Arthur saat ini mencari party Tessia. Gak lama datanglah party Tessia dari portal. Mereka tuh ternyata datangnya satu demi satu. Dan Arthur nanyain kondisi Tessia kepada semua orang yang saat ini lagi terluka. Gak lama, orang terakhir pun datang dengan pakaian compang-camping dan berantakan. Ternyata itu adalah Tessia. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Tessia. Saat ini Tessia menuju portal teleport. Tessia tuh sebenarnya mau membantu pasukan lain dalam menghabisi banyak monster. Tapi sayangnya dia tuh gak diizinin. Dan akhirnya dia disuruh pulang ke camp tentara. Tessia tuh saat ini benar-benar sangat kesal. Dan dia ngerasa kalau latihannya gak berguna. Orang-orang tuh masih memperlakukan Tessia sebagai seorang putri yang harus dilindungi. Padahal Tessia tuh bisa mandiri. Saat ini ketika sampai di camp, Tessia tuh langsung dipeluk sama Arthur. Arthur senang karena Tessia baik-baik aja. Saat ini, Tessia tuh lagi ada di ruangan untuk mengganti pakaiannya. Tessia ini mendengar suara perdebatan antara Arthur dan kakeknya. Intinya, Arthur ini bersikukuh lebih baik untuk ngasih tahu Tessia semuanya. Sedangkan kakeknya tuh gak mau ngasih tahu karena takut. Tessia saat ini mendengar kalau Cynthia tuh telah mati. Tessia pun langsung duduk di kasur dan dia tuh menangis. Tessia tuh masih gak percaya kalau gurunya saat ini telah mati. Tessia saat ini minta dibawa ke tempat jasad Cynthia. Dan Tessia, Virion dan Arthur, mereka pun akhirnya pergi ke sana. Tessia tuh di sini protes karena jasad Cynthia ternyata disembunyiin di ruangan yang sangat gak layak. Virion di sini jelasin kalau kastil tuh gak punya tempat pemakaman. Dan satu-satunya tempat yang aman untuk menyembunyikan jasad Cynthia, tempat itu adalah ruang penjara. Kalau perang udah berakhir, Virion bilang kalau dia tuh bakal buatin makam yang layak untuk Cynthia. Virion di sini ngasih tahu, cuma sedikit orang yang tahu tentang kematian Cynthia. Saat ini, Tessia tuh melihat ke arah peti mati. Tessia di sini bilang kalau Cynthia tuh harusnya sekarang dimakamin secara manusiawi, jadi bukan ditaruh di penjara. Tessia tuh di sini terlihat benar-benar sangat marah. Emosinya saat ini gak stabil. Tessia tuh kesal karena orang-orang selalu nyembunyiin rahasia dari Tessia. Arthur di sini bilang kalau Tessia tuh kayak bocah. Mendengar itu, Tessia di sini meradang dan dia tuh kesal sama Arthur. Arthur di sini tegasin kalau Tessia orang dewasa, sebaiknya Tessia duduk tenang. Dengan gitu, Arthur yakin kalau Tessia bakal mengerti alasan Virion dalam menyembunyikan jasad Cynthia. Tessia saat ini masih gak ngerti kenapa orang-orang gak pernah memperlakukan Arthur sebagai anak-anak. Padahal Arthur jauh lebih muda daripada Tessia. Ya intinya di sini Tessia tuh saat ini benar-benar sangat emosional. Tessia tuh selalu diperlakukan kayak anak-anak, sedangkan Arthur gak gitu. Arthur di sini tuh ngasih tahu kalau Tessia tahu dari awal soal kematian Cynthia, kemungkinan besar Tessia tuh pasti bakal mencari Vritra yang telah membunuh Cynthia. Dan kalau itu terjadi, maka Tessia tuh bisa mati. Makanya Virion tuh selalu menjaga rahasia supaya Tessia tuh nggak gegabah dalam mencari Vritra. Di sini terjadi perdebatan antara Arthur dan Tessia. Virion pun menghentikan keributan. Virion juga menyuruh penjaga untuk membawa Arthur keluar. Virion di sini bilang sebaiknya Tessia tuh memberikan penghormatan terakhir kepada Cynthia. Virion yakin kalau Cynthia tuh bakal lebih senang dihormati sama orang-orang yang lebih dekat dengannya daripada dihormati sama ribuan orang yang gak pernah dia kenal. Oke, jadi saat ini ada cerita dari masa lalu Gray lagi. Saat ini Gray curhat kepada kepala panti asuhan bernama Wilbeck. Gray di sini ngasih tahu kolam ki miliknya tuh di bawah rata-rata anak seumurannya.
Di sini Wilbeck bilang kalau Grey tuh saat ini masih anak-anak. Jadi Grey tuh masih bisa berkembang lagi. Makanya Grey nggak usah khawatir. Di sini diketahui juga ternyata Nico sama Grey ini masih belum saling mengobrol sama Cecilia. Padahal Wilbeck udah ngenalin Cecilia kepada mereka berdua. Intinya Wilbeck ini mau kalau Nico sama Grey tuh bisa berteman sama Cecilia. Saat ini Grey tuh lagi main sama anak-anak yang lainnya. Grey ini bisa dibilang sangat cepat dan dia juga sangat kuat. Jadi kalau main sama anak-anak, mereka tuh selalu kalah dari Grey. Di flashback ini tuh kebanyakan diperlihatin kedekatan Grey dengan Nico. Nico juga terkadang ngasih lihat item-item sihir kepada Grey. Saat ini tiba-tiba ada suara gemuruh lagi. Nico dan Grey tuh curiga kalau Cecilia tuh melakukan itu lagi. Sebelumnya, Cecilia juga pernah melakukan itu dan banyak korban yang terluka. Nico dan Grey pun saat ini menuju ke kamar Cecilia. Terlihat tubuh Cecilia saat ini mengejang. Jadi Cecilia ini punya ki yang gak teratur. Dan itulah yang selalu menyebabkan Cecilia tuh merusak daerah sekitar karena ki-nya tuh gak bisa dikontrol karena terlalu besar. Grey saat ini mencoba untuk mendekati Cecilia dan dia tuh mencoba untuk menghentikan Cecilia. Grey saat ini terus menghindari ki yang dimiliki sama Cecilia. Cecilia di sini ngasih tahu sebaiknya Grey menjauh. Cecilia tuh nggak bisa mengontrol ki yang besar dan kalau Grey tetap maksa, maka Grey tuh bisa aja terluka atau bahkan mati. Grey terus berjuang untuk mendekati Cecilia. Grey mau menyentuh Cecilia dengan item sarung tangan yang udah dibuat sama Nico. Grey mau menghentikan Cecilia yang mengamuk karena gak bisa mengontrol ki. Singkatnya saat ini Grey berhasil menghentikan Cecilia dan Grey pun pingsan karena dia kehabisan ki. Oke, saat ini kembali lagi ke sudut pandang dari Arthur. Arthur saat ini tuh sangat sulit dibangunin, padahal ada pertemuan yang sangat penting. Gak lama datanglah Byron yang mencoba untuk membantu pelayan dalam bangunin Arthur. Byron pun nembakin proyektil petir ke arah Arthur dan Arthur dengan sigap menangkapnya. Arthur pun terbangun. Arthur di sini kesal karena Byron tuh bangunin dia dengan cara yang barbar. Saat ini Arthur dipakein pakaian armor yang bagus dan mewah. Arthur gak terbiasa dengan pakaian yang bagus dan dia menganggap kalau penampilan dia saat ini sangat konyol. Pelayan saat ini masih terus mendandani Arthur. Pelayan juga memakaikan pedang baru ke Arthur. Intinya pelayan itu mendandani Arthur supaya Arthur terlihat seperti orang yang sangat kuat dan berwibawa. Arthur saat ini masih gak ngerti dengan apa yang bakal terjadi sampai-sampai dia tuh harus merubah total pakaiannya. Di sini diketahui ternyata Virion ini mau mengadakan pidato resmi di kota Etistin. Sylvia tuh gak ngerti kenapa Virion tuh pidato di kota itu. Kota itu adalah kota yang dituju sama kapal-kapal dari Alakria. Jadi bisa dibilang kalau kota itu gak aman. Saat ini Arthur akhirnya sampai di lokasi. Dan dia tuh melihat para lance menggunakan baju putih yang mencolok. Dan itu sama seperti yang saat ini Arthur pakai. Di sana juga ada anggota para dewan. Raja dan Ratu Manusia, mereka tuh memuji Arthur karena Arthur udah banyak perubahan. Bahkan saat ini Arthur terlihat sangat kuat. Gak lama datang juga pria tua dari Dwarf. Dia tuh memperkenalkan diri kepada Arthur. Namanya adalah Rahdeas. Rahdeas di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah orang yang melawat Elijah dari bayi. Arthur di sini minta maaf karena dia tuh nggak bisa nyelamatin Elijah. Rahdeas di sini bilang kalau itu semua bukanlah kesalahan siapapun. Oh ya, jadi Rahdeas ini adalah perwakilan baru dari ras Dwarf. Seperti yang kalian tahu, Raja dan Ratu Dwarf, mereka tuh udah dibunuh sama Aldir. Makanya saat ini Rahdeas lah yang menjadi perwakilan bagi para Dwarf. Di sini juga terlihat kalau Aya mendekati Arthur. Aya di sini tuh berharap kalau dia tuh bisa bekerja sama Arthur.
Intinya di sini juga para lance menyapa Arthur. Beberapa dari mereka tuh salut karena Arthur bisa meningkat sangat pesat. Saat ini acara bakal segera dimulai. Arthur di sini masih belum tahu apa yang terjadi sampai Arthur ada di tempat orang-orang yang penting. Virion saat ini memulai pidatonya. Kurang lebih pidatonya untuk nenangin rakyat dan prajurit. Dalam kondisi perang, rakyat sama prajurit ini pasti ada rasa khawatir. Makanya mereka tuh harus dikasih semangat dan harapan supaya mereka tuh gak putus asa. Virion juga di sini tuh nunjukin para lance ke rakyat. Tujuannya sebagai bentuk bahwa Dicaten sangat kuat karena mereka tuh saat ini punya para lance. Rakyat saat ini bersorak ketika melihat para lance. Di sini Virion juga berbohong bahwa beberapa lance tuh nggak bisa hadir karena ada tugas dan lain-lain. Intinya Virion tuh nggak mungkin ngasih tahu kalau beberapa lance mati karena perang. Kalau rakyat tahu, bisa-bisa rakyat jadi heboh dan mereka tuh bisa-bisa putus asa dalam perang. Virion juga di sini tegasin kalau orang yang menjadi lance tuh bukanlah orang ecek-ecek. Bisa dibilang para lance tuh punya kekuatan yang sangat hebat, jadi bukanlah orang ecek-ecek. Virion pun di sini memperkenalkan lance baru dari pihaknya, dan ternyata Arthur lah yang dipilih sama Virion untuk menjadi lance baru dan menjadi pahlawan dunia yang baru. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.